Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya. Saya mau langsung review chart Prime ya, karena kebanyakan indikator saya ambil dari chart Prime ini ya. Dan teman-teman bisa lihat untuk beberapa indikator yang selalu dipakai di sini ya, dan berpotensi 80% cuan teman-teman, bahkan ada yang 90% ya, dari chart Prime ini. Dan kalau kalian untuk mau lihat untuk feedbacknya ya, dari tanggapan komunitas atau tanggapan dari yang sudah memakai chart Prime ini ya, ini positif semua ya, 5 star semua ya. Kita bisa lihat ya, ini langsung dengan trading view dan chart Prime trading juga ya. Dan tentunya di sini kita dapat akses ke indikator ya, kira-kira gitu. Biar lebih jelas teman-teman ya, kita langsung masuk saja ya. Ada beberapa strategi lah ya. Untuk lebih jelas kita langsung saja untuk ke trading view-nya ya. Nah, contohnya di sini kita masuk ke Bitcoin ya teman-teman. Saya contohkan di sini Bitcoin. Dan untuk indikator seperti ini ya, kalau kita mau lihat ini saya ambil time frame per hari ya teman-teman. Di sini kita langsung masuk ke indikator teman-teman ya, karena ini connect langsung sama trading view ya teman-teman ya. Jadi mereka satu ya. Langsung kita cek ada tiga ya, ada yang market dynamic tadi ya, ada market Oracle Pro ya, sama Prime Escalators ya. Kita akan coba untuk indikator pertama ya. Untuk di indikator pertama ya, sudah lihat ya, sinyalnya sangat-sangat jelas teman-teman ya, arah turun ya untuk di indikator pertama ini ya, yang dari chart Prime. Yang kita lihat di sini adalah market dynamic pro ya teman-teman ya, untuk chart Prime ya, kira-kira seperti itu ya. Untuk di indikator kedua saya mau coba yang market Oracle Pro ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, berbeda dengan indikator yang pertama ya, indikator yang kedua ini kita bisa lihat langsung kita dikasih signal teman-teman ya, kapan akan terjadi strong dump ya, dan kapan akan terjadi strong naik ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini mereka sudah kasih kita indikator yang sangat-sangat simple. Jadi dengan itu kita bisa menentukan ya, kapan kita mulai buy dan kapan kita mulai sell ya. Ini cuma ada di chart Prime teman-teman ya. Untuk di indikator ketiga teman-teman ya, kita akan lihat di sini. Nah, di indikator yang ketiga ini cukup jauh berbeda, karena di sini kalau kita lihat ya, dia akan memberikan indikator yang menunjukkan power buy-nya dan power sell-nya ya. Kalau kita lihat seperti garis-garis ini teman-teman ya, seperti kain ini teman-teman ya, semakin tebal kita bisa lihat di sini berarti terjadi strong sell teman-teman ya. Begitu juga terbalik dengan yang warna hijau ini ya. Intinya hijau dan merah ini mewakili buy and sell ya. Jadi dengan ini kita bisa tentukan ya, mana yang akan kita pakai di antara tiga indikator ini. Dengan tiga indikator ini ya, bisa dibilang chart Prime ini memberikan kita indikator profit. Dan buat kalian semua yang daftar dengan link di deskripsi ya, atau gunakan kode ini, nanti ada potongan 30%. Oke, bye. Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Tapi seperti biasa, Dior teman-teman ya, do your own research. Gunakan uang Anda sebijak-bijak mungkin, tetap pakai uang dingin, dan kalau bisa selalu mencari berita pembanding teman-teman. Benar saja kemarin ya, untungnya kalian tidak terlalu euforia dengan kenaikan Bitcoin, karena barusan Bitcoin dibanting ya, hampir 5% bos ya. Bayangin dari 27.000 ya ATH di minggu ini ya, 28 ribuan, 28.200-an. Ini dibanting lagi ke 25.000 lebih ya. Ya let's say 26.000 lah ya. Dan penurunan kali ini balas dendam. Seperti yang saya sampaikan kemarin teman-teman ya, untuk Bitcoin ya, ini kenaikan momentum, paham teman-teman ya, karena Grayscale kemarin menang, ETF Bitcoin spotnya disetujui ya, tapi kali ini teman-teman ya ada penundaan juga. Makanya ada dua berita berturut-turut ya, ini dua berita buruk ya, bad news ya, tapi ini langsung double kill ya, bisa dibilang gitu teman-teman, karena dua berita ini buruk banget teman-teman ya. Makanya kalau kalian lihat Bitcoin ya, ini saya ambil time frame satu hari, coba saya ambil ya, ini saya ambil time frame satu hari lah ya, bentar ya. Ini masih loading ya, bentar. Oke, sorry teman-teman ya, wifi saya mati ya. Oke, kita lanjut ya. Ini saya ambil time frame per hari ya, teman-teman bisa lihat ya, dalam beberapa hari ini ya, dalam minggu inilah let's say ya. Ini satu candle satu hari, satu dua tiga empat, di 4 hari lalu teman-teman ya, terjadi kenaikan karena Grayscale ya. Nah, kira-kira seperti itu ya, karena di ACCL. Terus ada dua pengumuman beruntun yang saya bilang tadi double kill ya, berita buruk lah ya. Nanti saya akan bahas di video kali ini. Langsung terjadi dua candle besar, pembuangan besar-besaran, dan
Kenapa terjadi penjualan besar-besaran? Ini bisa dibilang tensinya berbeda ya teman-teman ya. Ya karena ditunda ya take profit dulu lah. Kasarnya seperti itu ya untuk penjualan besar-besaran ini. Oke, kita langsung saya ke beritanya. Diangkat dari Cryptoin Media teman-teman ya, dan sekali lagi buat kalian semua yang mau baca-baca berita, boleh di deskripsi sudah ada linknya ya, link website dari Cryptoin Media. Oke, ada dua berita beruntun ya, makanya saya bilang double kill. Dari SEC, dia menunda keputusan ETF Bitcoin Spot untuk semua pelamar termasuk BlackRock dan Fidelity ya. Jadi di tarik ulur lagi nih teman-teman ya, padahal kemarin sempat janji akan segera, tapi kali ini ya terjadi politik. Mungkin habis ini panjang kalau saya jelasin secara detail. Nanti saya akan live setelah publish, mungkin jam-jam berapa nih ya? Jam-jam setengah 8, jam 8 lah ya, saya akan live, saya akan jelasin. Dan tentunya saya akan bahas juga masalah koin-koin lain ya. Oke, intinya SEC menunda keputusan ETF Bitcoin Spot untuk semuanya yang sudah menaruh aplikasi ya kira-kira, atau menaruh form di situ di SEC, mereka tolak semua. Nah, kedua teman-teman ya, Inggris mulai terapkan travel rule untuk aset kripto. Jadi lebih gila ketatnya kripto di Inggris. Orang menjadi panik semua ya. Tapi ya mau dibilang apa, sudah disetujui oleh Pangeran Charles III ya teman-teman. Jadi kurang lebih saya akan angkat dua berita ini secara singkat, nanti saya akan perjelas di live nanti teman-teman ya. Oke, kita ke artikel pertama ya. SEC menunda keputusan ETF Bitcoin Spot untuk semua pelamar termasuk BlackRock dan Fidelity karena paling besar mereka sih ya. Oke, jadi SEC telah menunda hingga bulan Oktober untuk mengambil keputusan atas semua permohonan dana diperdagangkan di bursa ETF, di bursa Bitcoin ETF teman-teman, dan spot juga diajukan oleh pemohon termasuk BlackRock, Wisdom Tree, Invesco Galaxy, Wise Origin ya, Vanek, Bitwise dan Valkyrie Digital ya, terus apa lagi nih, banyak pokoknya ya. Dan di sini sudah turun tajam hari ini untuk Bitcoin, benar sekali teman-teman, hampir 5%. Ya 4,1% selama 24 jam terakhir ini, bahkan jatuh ke 25.900 per video ini saya buat ya teman-teman. Jadi let's say 5% sudah jatuh Bitcoin, jadi kembali ke laptop ceritanya ya. Di sini SEC mulai meninjau daftar aplikasi terbaru ya, atau form dari mereka, dari perusahaan besar ini, baik dari perusahaan keuangan kripto ya, dari heavy dan tradisional seperti Wise Origin, Fidelity, BlackRock dan lain-lain, Galaxy juga. Para pemohon berharap untuk meluncurkan ETF Bitcoin Spot pertama ya, dan para pemohon berharap ya untuk dapat meluncurkan ETF Bitcoin Spot pertama teman-teman. Dan di sini sekaligus menyelamatkan investor dari kesulitan menyiapkan dompet atau harus membeli kripto secara langsung ya. Jadi konsep Bitcoin ETF Spot ini kalau di ACC teman-teman ya, mereka itu jualan kripto ya, teman-teman tahu ya. Jadi apa sih ini Bitcoin ETF Spot teman-teman? Jadi mereka perusahaan-perusahaan besar ini dia akan jualan kripto, kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi mereka harus punya partner ya, minimal exchange ya, kira-kira seperti itu untuk update harga harian ya. Contohnya kemarin waktu BlackRock dia jadiin partnernya si Coinbase ya, jadi dia jualan tiap hari tapi harga dari Coinbase yang telepon ya, kasarnya gitulah ya. Bro, hari ini Bitcoin harganya 30.000 ya, BlackRock jualan 30.000, kira-kira seperti itu ya untuk simpelnya ya. Jadi kalau mereka jualan otomatis mereka akan ambil di market ya, karena mereka butuh liquidity untuk bursanya, sebut aja bursa biar gampang teman-teman. Nah, kalau ini semua depending teman-teman, otomatis ya orang yang sudah nyerok, yang sudah punya ya, otomatis jualan karena mumpung ini lagi naik. Kira-kira konteks simpelnya seperti itu teman-teman ya. Nah, ini berita saya nggak bahas terlalu panjang karena intinya sama teman-teman ya. Di sini mereka mending jual dulu deh. Kan ditunda, masih delay, masih pending pengumuman ACC dari SEC ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita kembali ke berita artikel yang kedua. Jadi ini penyebab pertama ya, penyebab pertama yang saya lihat di sini mungkin ini ya, yang Inggris ya. Kalau dari saya pribadi melihat dari Inggris ya untuk penyebab pertama, tapi ya sama-sama juga dua-duanya bad news teman-teman ya. Oke, Inggris mulai terapkan travel rule untuk aset kripto ya. Jadi di sini pos regulator Inggris menerapkan aturan perjalanan ya, atau travel kripto ya. Jadi antar negara pun ya harus ada
pihak ketiga yang tahu, yaitu pemerintah. Ya otomatis mafia-mafia Wales nggak bisa berkutik teman-teman ya. Dan mungkin ada yang panik ya, tiba-tiba menjual, jual dulu deh, jangan sampai ke audit ya kan. Itu simpelnya. Oke, di sini Inggris mewajibkan perusahaan membuka kedok pihak transaksi. Muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News, teman-teman. Menurut siaran pers baru-baru ini, regulator Inggris telah mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di pasar kripto di pasar kripto negara tersebut atau di Inggris. Dan Inggris akhirnya menerapkan aturan travel ini ya, crypto travel, dan yang di sini mewajibkan perusahaan kripto untuk mengungkapkan atau ya open nih ya eh, pihak-pihak yang bertransaksi dan memastikan bahwa pengirim dan penerima tidak lagi diselimuti anonimitas ya. Jadi nggak ada lagi yang anonim, semua belak-belakan. Contoh, kalau kalian Wales, kalian tinggal di Inggris ya, tiba-tiba aturan ini diberlakukan ya, kalian berani nggak transaksi ya? Saya rasa ya berani, itu nggak ilegal teman-teman. Cuman kan Wales ini kan lari dari pajak semua ya. Jadi otomatis sebelum diperiksa jual dulu ya. Kira-kira begitu teman-teman ya. Jadi ini dua faktor yang menurut saya menjadi penyebab teman-teman ya. Kalau kalian paham lah ya, saya sudah kasih poin inti dari kedua artikel ini. Yang satu, ditunda dulu pengumuman ETF spot Bitcoin, otomatis orang berpikir, Wales berpikir ya saya jualan dulu deh daripada ada yang take profit mumpung lagi naik nih. Itu poin pertama. Yang kedua, di sini para Wales jualan juga nih ya teman-teman, takut diaudit, kasarnya seperti itu ya. Karena kalau dicek lagi ya, transaksi keluar negara ataupun sesama teman untuk di Inggris sekarang itu harus diaudit lagi ya, kira-kira gitu. Atau melewati pihak ketiga, bukan diaudit tapi ya sama lah ya, diaudit ya, kasarnya seperti itu. Jadi ini kedua faktor yang menurut saya mendorong harga sampai jungkir seperti ini ya teman-teman ya. Yang ini nih, jungkir. Bentar ya, saya pakai warna ini jungkir ya, padahal dia sudah naik di sini. Ini time frame 1 hari ya teman-teman. Jadi cukup jelas. Ini alasan pribadi, ini apa namanya ya, opini pribadi saya kenapa kripto sampai jungkir ya, Bitcoin khususnya. Menurut kalian mungkin ada masukan, boleh deh kalian drop komen. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat, sukses terus buat kalian semuanya.